Halo teman-teman sekalian, selamat datang di DS Podcast. Sebelumnya kenalin dulu, aku Riko sebagai host dan hari ini kita akan ngobrol santai tentang sebuah media yang mungkin kita sering pakai, tapi jarang kita pikirin detail-detailnya. Nah, kita bakal ngomongin Netflix. Lebih tepatnya kita bakal bahas gimana sih algoritma Netflix bisa tahu banget sama selera nonton kita. Pertama-tama, pastinya aku kenalin dulu ketiga temen aku yang udah hadir di sini. Yang pertama ada Kak Fahmi, ada Kak Vicky, dan yang terakhir ada Kak Kevin. Nah, mereka semua adalah mahasiswa dari jurusan Teknologi Sains Data Universitas Airlangga. Oke, kita mulai pembahasan yang umum-umum dulu nih, dengan satu pertanyaan untuk masing-masing dari mereka. Nah, pandangan kalian tentang sistem rekomendasi di Netflix itu gimana sih? Mungkin bisa mulai dari Kak Fahmi dulu. Oke, topik ini tuh menarik banget ya. Karena Netflix itu kan pakai sistem rekomendasi yang sebenarnya udah kompleks banget. Terus kita pasti pernah ngerasa kok Netflix tahu aja gitu film yang aku suka. Nah, itu semua gara-gara algoritma di dalamnya. Terus kalau menurutku sistem rekomendasi ini tuh sesuatu yang sering banget disediakan sih dan tidak hanya pada Netflix tapi juga untuk seluruh sosial media. Jadi ini bisa jadi topik yang cukup menarik untuk kita bahas. Bayangin aja kita kan nggak perlu ribet-ribet cari film yang cocok. Netflix sudah bantuin kita dengan rekomendasi yang seolah-olah mereka itu udah paham banget sama selera kita. Kadang hal seperti ini tuh bisa bikin kita mikir kayak, wah gimana sih kok bisa cara kerjanya algoritma ini gimana dari segi teknis gitu. Nah, mungkin pernah merasa atau bertanya, wah kok keren banget ya Netflix ini. Kok bisa tahu sih film atau serial yang apa yang aku suka gitu. Nah, tapi pernah nggak kepikiran kenapa rekomendasi Netflix itu rasa pas banget kayak aku pengen lihat film adventure. Ini tiba-tiba dikasihnya yang thriller terus yang sangat adventure lah. Nah, ternyata itu jawabannya ialah data dan algoritma. Nah, setiap kali nonton film atau menghentikan suatu episode, mungkin sekedar men-scroll daftar tayangan, itu sebenarnya Netflix sedang mempelajari kebiasaan kita itu. Nah, mereka itu mengumpulkan data setiap interaksi yang kita lakuin, mulai dari genre yang kita pilih, durasi yang kita tonton, dan bahkan biasanya jam berapa sih kamu nonton. Nah, dari data ini, Netflix menggunakan algoritmanya untuk membuat preferensi profil kamu. Nah, s- jadi misalnya akhir-akhir ini misalnya aku sering nonton horor. Nah, algoritma Netflix ini akan sering merekomendasikan film atau serial dengan tema horor. Oke, Nah, mungkin dari bagus-bagus. segitu. Oke, bagus-bagus juga jawabannya. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu aja dasar-dasar. Next itu kan kayak platform streaming yang ukurannya udah gede banget ya. Kontennya ada ribuan, bahkan mungkin sampai jutaan. Tapi kok rasanya rekomendasi film atau series yang muncul ya, buat aku ya sebagai user gitu, itu kayak cocok banget gitu. Kalian bisa jelasin nggak sih kenapa bisa kayak gitu gitu? Mungkin dari Kak Fahmi dulu terus lanjut ke yang lainnya. Oke, jadi gini ya, Netflix tuh punya sistem rekomendasi itu berbasis machine learning. Mereka tuh punya dua algoritma. Yang pertama namanya collaborative filtering. Itu sistem yang melihat apa yang disukain pengguna lain yang seleranya tuh mirip-mirip sama kita. Jadi kalau pengguna lain tuh nonton film atau series tertentu, terus kita punya pola nonton yang mirip, kemungkinan besar Netflix bakal rekomendasiin series atau film yang sama ke kita, gitu. Oh lah gitu ternyata. Berarti kayak apa ya? Semacam pengguna lain nih yang mirip kayak kita lah. Ibaratnya kayak kembaran eh, dalam seleranya lah, yang Mhm. juga nonton film ini. Jadi kita dapat rekomendasi yang mirip. Nah, Betul. terus gimana sih dengan kayak jenis rekomendasi lainnya gitu? Mungkin boleh Kak Vicky? Ya sih, dan kemudian kan ada lagi yang namanya content based filtering. Jadi di sini Netflix itu lebih fokus ke konten dari film atau series itu sendiri. Jadi misalnya kalau misal kita sering nonton film action atau dibintangi oleh aktor tertentu gitu,
atau sering nonton beberapa film bertema petualangan, mungkin Netflix bakal cari konten-konten yang punya genre atau karakteristik yang serupa dengan konten-konten yang sering kita tonton tadi itu. Oh, alah, iya, iya sih. Eh, jadi dia bener-bener ngelihat isi filmnya ya, bukan cuma siapa gitu yang nonton. Hmm, betul banget Riko. Dan yang bikin kerennya lagi, itu semua perilaku kita sama Netflix itu dicatat loh. Kayak misalnya, ya seperti aku bilang sebelumnya, kalau kita suka nonton film di malam hari, mungkin pagi hari, atau pas-pas siang hari kalau nggak ada kelas ya, kita itu lebih sering nonton mungkin drama atau sci-fi, itu semuanya itu direkam, termasuk kita sekedar search atau scroll-scroll, gimana ya film yang bagus, terus ya jadi itu Netflix punya gambaran yang jelas soal kebiasaan nonton kita gitu. Oh, ternyata sedetail itu ya ternyata dari Netflix ini. Nah, Kak Kevin ya, dari sisi user experience, kenapa sih sistem rekomendasi ini penting banget gitu buat kita sebagai pengguna? Nah, menurutku penting banget. Jadi kalau keinget zaman dulu ya, kalau nonton film itu kadang susah banget. Kayak harus nyari-nyari film yang cocok. Mungkin kalau dulu aku sering muter-muter ke toko DVD yang jual-jual film-film yang di dekat rumah atau bahkan di mall-mall kan kan banyak. Atau mungkin browsing di internet buat cari-cari apa ya referensi atau rekomendasi. Nah, sebenarnya Netflix itu sangat ngurangin beban kita buat milih. Algoritma Netflix ini bikin nggak ribet milih film. Jadi itu kita cukup buka aplikasinya atau web Netflix dan langsung lihat rekomendasi yang mungkin pas atau pengen kita nonton. Dan itu mungkin bikin pengalaman nonton kita jadi kayak luwes, terus seamless gitulah. Jadi langsung nonton aja gitu. Oke, bener-bener sih, aku ngerasain juga. Mungkin ya, aku juga kadang males gitu kalau harus milih film lama-lama, karena pilihannya kan banyak banget gitu. Tapi tadi Kak Fahmi sempat mention ini ya, apa tuh namanya, collaborative filtering. Nah, Kak Fahmi bisa jelasin nggak gimana sih detail cara kerja collaborative filtering ini? Ya, jadi collaborative filtering tuh kayak kita dipasangi sama kembaran kita yang seringnya tuh mirip-mirip gitu. Jadi Netflix kan punya jutaan user nih di seluruh dunia. Terus mereka tuh ngelihat gitu pola nonton dari semua pengguna. Terus mereka bikin semacam cluster atau kelompok yang nonton hal-hal yang mirip. Jadi kalau si A nonton film misal Iron Man gitu. Terus pengguna B sebenarnya itu juga mirip film action gitu-gitu, superhero. Nah, kemungkinan besar tuh film Iron Man tadi bakal direkomendasiin ke si B karena sebenarnya yang mirip antara si A sama si B. Terus aku juga mau nambahin. Jadi ini tuh kayak Netflix berusaha untuk mencari orang yang familiar dan ngerti sama apa yang kita suka. Jadi walaupun kalau misal kita sendiri belum pernah melihat filmnya, dan yang menarik lagi ini algoritma ini bakal terus mempelajari preferensi kita. Jadi semakin sering kita nonton di Netflix, sistem rekomendasinya juga akan semakin bagus, dan juga Netflix itu jadi lebih paham sama selera kita gitu. Oke. Nah, tapi ada gak sih kayak kasus gitu di mana sistem rekomendasi ini kayak meleset gitu. Misalnya dapat rekomendasi yang gak sesuai lah sama selera-selera user ya, kayak selera-selera kita gitu. Nah, pernah pernah itu sekali pas dulu-dulu pas apa ya pernah dikasih tahu ini coba lihat Netflix sama temen terus pertama kali kan. Nah, ternyata aku pernah dapat rekomendasi kayak film romance gitu. Nah, padahal aku jarang banget nonton genre romance. Nah, ternyata pas aku cek-cek, pas aku dikenalin sama temanku ada Netflix ini, itu ternyata aku nonton film romance tersebut. Padahal cuma sekali loh. Jadi algoritmanya itu ngira aku suka genre itu.
Hmm. Mungkin Nah, dari Kak Fahmi ada pengalaman? iya itu sih. Itu termasuk salah satu kelemahannya ya. Namanya kan juga algoritma itu belajar dari data yang ada. Jadi kalau kita nonton film yang di luar kebiasaan kita, rekomendasinya itu pasti bisa meleset. Misal kita iseng lah nonton film horor. Tiba-tiba rekomendasi filmnya horor terus. Makanya kadang kita ngerasa kok aneh gitu rekomendasi di homepage kita. Ya bener banget sih. Tapi tenang aja kok. Netflix itu kan juga punya sistem sendiri gitu buat memperbaiki itu. Jadi kalau misal kita terus-menerus enggak klik atau enggak nonton genre tertentu yang direkomendasiin gitu, mereka bakal belajar kalau oh mungkin rekomendasinya itu salah mungkin ya. Jadi kita itu apa itu dianggap udah nggak suka sama genre itu gitu. Berarti seru juga ini. Jadi algoritmanya bisa berubah-berubah tergantung sama perilaku user-usernya. Nah, tadi Kak Vicky sempat apa mention yang di awal tadi soal konten based filtering ya kalau nggak salah. Itu gimana sih detail algoritma ini kayak cara kerjanya itu gimana? Oke, jadi konten based filtering itu fokus ke ciri-ciri konten yang kita suka. Jadi misalnya, kalau kita suka film-film superhero, Netflix bakal nyari film yang mirip dengan segi genre, aktor, atau sutradara yang sering bermain di film-film itu gitu loh. Jadi mereka punya database sendiri, database gede gitu, soal setiap konten yang ada di platform. Jadi mereka bisa nyari pola dari situ. Jadi misalnya kalau kita suka film dengan plot twist atau punya nuansa misteri gitu, mereka bakal ngerekomendasiin film lain yang punya elemen-elemen itu. Nah, dan jangan lupa nih, tiap konten di Netflix tuh dikategoriin dengan sangat detail gitu. Jadi mulai dari genre, subgenre, sampai detail lainnya. Jadi kalau kita suka film dengan sutradara tertentu, besar kemungkinan Netflix bakal kasih film-film lain dari sutradara itu. Waduh, ternyata sekompleks itu ya. Algoritma rekomendasi ini kan punya banyak lapisan kompleks itu ya belakangnya. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan nih, aku penasaran nih, gimana sih kalian ngerasain pengalaman pribadi gitu dengan sistem rekomendasi Netflix ini? Ada gak momen di mana kalian ngerasa kayak algoritma nih wow banget gitu, kayak bikin bingung atau bikin apa ya jadinya? Bikin kaget lah sama algoritmanya. Kalau Mungkin aku dari Kak Kasian. pribadi, ya kalau aku pribadi ada momen yang bikin kayak wow gitu. Jadi waktu itu aku lagi banyak nonton serial detektif lah, kayak Detektif Conan dan sebagainya lah. Nah, pas aku buka Netflix, langsung muncul rekomendasi film-film thriller, kayak misteri dengan nuansa yang hampir-hampir mirip. Dan rasanya kayak, kok Netflix tahu banget ya apa yang aku lagi pengen nonton gitu. Dan itu bikin-bikin ya apa ya, bikin aku amazed lah, kagum. Karena seolah mereka bisa membaca mood nonton aku. Nah, aku juga pernah ngalamin nih yang mirip-mirip sama Kak Kevin. Jadi waktu itu aku lagi maraton film superhero lah. Terus eh, beberapa hari kemudian tuh Netflix nggak cuma ngasih rekomendasi film superhero, tapi juga film animasi dan science fiction yang mirip-mirip dalam hal aksi dan plot twistnya gitu. Terus aku jadi mikir, wah ini algoritmanya beneran ngerti aku suka apa gitu. Mungkin karena data yang mereka kumpulin bukan cuma dari genre, tapi juga cerita atau setting filmnya gitu. Aku juga sama sih. Tapi ada juga momen yang bikin kadang aku bingung gitu loh. Kadang Netflix ini suka ngasih rekomendasi film romantis atau drama, padahal aku itu jarang nonton film-film genre itu gitu. Ternyata setelah aku pikir-pikir, mungkin ini tuh karena aku pernah nonton satu film komedi romantis yang lagi populer mungkin. Jadi algoritmanya itu nganggep aku suka genre itu. Jadi meski agak meleset dikit, tapi itu kan jadi reminder juga gitu loh. Kalau algoritma ini masih butuh banyak data untuk benar-benar bisa akurat dalam memahami kita gitu.
Ya, bener-bener banget sih. Kan walaupun algoritma ini kayak udah canggih banget lah, ternyata masih ada celah-celah gitu di mana rekomendasi tadi meleset-meleset ya, kayak kasus Kak Vicky tadi. Nah, tapi justru dari sini kita bisa lihat ya, kalau sistem rekomendasi ini terus belajar gitu. Makin sering kita pakai, makin paham dia sama selera-selera kita. Nah, jadi menarik banget ya. Kita bisa narik kesimpulan ya, kalau algoritma ini kombinasi dari data pengguna dan karakteristik konten itu sendiri. Nah, terakhir nih, sebelum kita tutup, aku mau tanya satu hal nih. Gimana sih menurut kalian nih masa depan dari sistem rekomendasi ini? Apakah bakal makin pintar atau ya udah stuck gitu-gitu aja? Kalau menurutku iya, karena bakal makin pintar. Mereka terus belajar dari perilaku kita, pola kita, apalagi dengan adanya AI yang makin canggih. Bisa jadi di masa depan Netflix bisa tahu selera kita, bahkan sebelum kita tahu film apa yang kita suka. Nah, setuju sih. Dan nggak cuma Netflix lah ya tentunya. Platform lain kayak Disney Hotstar atau Amazon Prime gitu, itu pasti juga bakal adopsi teknologi yang sama gitu. Bahkan mungkin bisa lebih canggih. Sistem rekomendasi ini juga bisa diterapin ke semua aspek media, dari musik, terus buku, dan mungkin sampai online store gitu. Kalau menurutku sendiri, masa depan rekomendasi ini pasti bakal jadi lebih personal dan relevan sih. Kita bakal melihat algoritma ini jadi lebih memahami preferensi kita secara lebih mendalam, bahkan sampai menganalisa mood atau suasana hati kita gitu. Wah, makin seru ya kalau ngebayangin masa depan teknologi ini nih. Kayak tadi tuh, kata Kak Fahmi bisa diterapin ke media-media lain, kayak musik atau buku gitu. Berarti nanti Spotify mungkin ya yang platform serupa tuh menerapkan algoritma ini. Pasti sih, pasti. Nah, oke deh, teman-teman, segitu dulu obrolan kita tentang sistem rekomendasi Netflix. Semoga teman-teman yang nonton nih, kalian nih yang dengerin bisa lebih paham gimana teknologi di balik layar Netflix bekerja. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya dan seperti biasa terus nonton biar algoritma Netflix makin ngerti kita. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Yuk.